Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini? Ini mungkin sekedar diskusi ya, karena saya rasa semua ini sudah sering kali menghadapi mengenai PPJB dan AJB. Namun, ada hal-hal yang memang harus selalu diingatkan kembali kepada klien bahwa ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Terutama juga, dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Saya mungkin, secara teori akan mengingatkan bahwa apa itu yang dimaksud dengan PPJB. PPJB ini adalah perjanjian pengikatan jual beli. Karena PPJB ini merupakan ikatan awal antara penjual dan pembeli, ini bisa saja dibuat secara akta notaril maupun secara di bawah tangan. Jadi hanya kesepakatan yang dibuat di atas materai di antara penjual dan pembeli. Nah, PPJB itu tidak mengikat tanah sebagai objek perjanjiannya dan tidak ada beralihnya kepemilikan tanah dari penjual dan pembeli. Karena di sini PPJB itu timbul karena apa? Karena misalnya sertifikatnya belum ada atau belum selesai pengurusannya. Atau yang paling sering juga karena pembayarannya dilakukan secara bertahap. Nah, umumnya PPJB itu mengatur bagaimana penjual akan menjual objeknya itu kepada si pembeli. Di sini diatur terms and condition-nya itu seperti apa. Lalu di situ misalnya ada hal-hal yang tertentu yang misalnya tanahnya tersebut masih di dalam jaminan bank atau masih diperlukan juga syarat-syarat lain untuk dilakukan penyerahan. Atau kalau misalnya seperti kemarin sempat dibahas mengenai tanahnya itu adalah mengenai ahli waris. Kepemilikannya oleh si para ahli waris. Itu kan harus dibalik nama waris dulu, baru selesai, baru bisa kita AJB-kan. Di dalam PPJB ini juga harus memuat perjanjian-perjanjian. Yang penting itu misalnya besaran harga, kapan akan dilunasi, dan kapan waktu yang akan diperkirakan untuk pelaksanaan AJB. Nah, ini hal-hal penting yang mengenai PPJB. Objek pengikatan jual beli itu harus jelas. Di dalam PPJB itu harus ada objek yang harus diperjualbelikan itu misalnya luas bangunan beserta IMB atau gambar arsitek, gambar spesifikasi teknis lainnya, lalu lokasi tanah yang sesuai dengan pencantuman nomor kafling dan luas tanah beserta perizinannya. Itu jadi memang harus dimintakan kepada si penjual untuk secara detail memberikan dokumen-dokumen ini. Soal penguraian objek tanah dan bangunan harus dijelaskan secara rinci. Jangan sampai ada data atau informasi yang kurang. Lalu kewajiban dan jaminan penjual. Di sini penjual hendak menawarkan properti yang dijual kepada pembeli, maka wajib membangun atau menyerahkan unit rumah atau kafling sesuai dengan yang ditawarkan kepada pembeli. Sehingga PPJB ini memang menjadi pegangan untuk si pembeli. Dalam pembuatan PPJB, pihak penjual bisa memasukkan klausul pernyataan dan jaminan bahwa tanah dan bangunan yang ditawarkan itu tidak dalam jaminan hutang kepada pihak ketiga dan tidak terlibat dalam sengketa hukum. Jadi poin ini memang harus ada di dalam PPJB. Kalau misalnya PPJB-nya tidak secara notaril, itu mohon dimasukkan. Karena kalau misalnya ternyata masih dijaminkan lagi kepada pihak ketiga, sebaiknya jangan di PPJB-kan terlebih dahulu. Dia harus dilunasi, baru nanti, karena kita nggak tahu ini orang punya itikat baik atau tidak. Uangnya DP-nya sudah diterima, ternyata itu tidak menjadi pelunasan, pada saat AJB hilang. Dan itu banyak sekali terjadi seperti itu. Lalu terlibat sengketa hukum, misalnya itu menjadi sita. Sita dari misalnya yang paling rendah lah sita marital, karena itu perceraian lalu gonogini atau ya bahasa awamnya itu kan gonogini, itu harta bersama yang tidak dibagi. Itu menjadi sita. Atau memang ada tindak pidana di dalamnya. Tindak pidana kan memang misalnya pencucian uang, kasus korupsi, dan lain-lain. Itu kita harus dapat surat keterangan memang itu bebas dari sengketa hukum. Sehingga tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari. Karena jujur saja, banyak kasus yang terjadi bahwa
Pembeli di sini memang punya itikat baik sebenarnya. Lalu si penjual ternyata tidak punya itikat baik, dia ingin mengalihkan lagi kepada pihak lain, itu juga terjadi. Atau si pembelinya memang tidak beritikat baik, yang tadinya mau bayarnya secara mencicil, ternyata dia baru bayar berapa, lalu dia pengen dapat SIM sertifikat aslinya, itu jangan diserahkan terlebih dahulu. Jadi di sini hati-hati mengenai dokumen-dokumen itu juga jangan mudah untuk diberikan begitu saja kepada si penjual ataupun si pembeli. Nah, kewajiban juga dari si pembeli itu pembeli harus membayar kalau misalnya pembayarannya secara bertahap, itu membayar secara tepat waktu. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan, itu harus dikenakan denda. Kita bukannya mau mencarikan untung dari denda tersebut, tetapi ketentuan ini untuk menjadikan si pembeli itu punya tanggung jawab. Secara moral, ini kan tanah dan bangunan memang belum milik dia karena secara cicilan, tetapi dia juga harus punya itikat baik untuk melakukan pembayaran dengan baik gitu. Nah, isi perjanjian PPJB itu harus sesuai dengan keputusan pemerintah. Ini saya mengutip secara sejarah ya, karena yang keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini tahun 95 memang sudah tidak berlaku, nanti diganti dengan Permen PUPR yang tahun 2019. Jadi di sini, tapi poinnya itu tetap sama. Jadi yang para pihak itu harus melakukan kesepakatan. Lalu ada kewajiban bagi penjual, ada uraian objek pengikatan jual beli, lalu jaminan dari penjual, lalu ada waktu serah terima, lalu bagaimana pemeliharaan bangunan, penggunaan bangunan, mekanisme pengalihan hak, lalu kalau misalnya ternyata tidak tercapai, maka ini ada pembatalan, uangnya yang sudah dibayarkan misalnya DP dan lain-lain itu tidak kembali dan lain-lain, itu ada diatur dalam PPJB. Dan yang terakhir penyelesaian perselisihan. Mohon kalau misalnya PPJB-nya di bawah tangan, penyelesaian perselisihan jangan ditulis musyawarah mufakat. Tetapi dipilihlah forum yang akan diselesaikan. Misalnya forum melalui pengadilan negeri di mana di daerah objek tersebut berada. Misalnya Jakarta Selatan, lalu misalnya Tangerang gitu dan lain-lain. Penyelesaian perselisihan ini harus jelas. Karena jangan sampai menimbulkan interpretasi atau arbitrase. Boleh dipilih arbitrase. Lalu kesepakatan untuk memilih para arbiter itu disepakati bersama. Karena kalau arbitrase itu dalam jangka waktu 30 hari itu sudah ada keputusannya. Sedangkan kalau misalnya penyelesaian secara litigasi ke pengadilan negeri, itu untuk putusan di tingkat pertama aja mungkin sekitar 5-6 bulan. Belum kalau banding, belum kalau kasasi. Jadi itu paling cepat mungkin sekitar 4 tahun baru bisa inkrah atau berkekuatan hukum tetap kalau tidak ada upaya hukum lainnya. Perkembangan saat ini telah terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 /PRT/M/2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Ini yang mengikat terutama untuk rumah susun dan rumah tapak. Jadi di sini mencabut ketentuan yang tadi Kepmen tahun 94 dan tahun 95. Apa saja isinya? Di dalam pasal 10 Permen PUPR itu, yang paling harus dicek yang pertama adalah status kepemilikan tanah. Status kepemilikan tanah, oh jelas Bu, sertifikatnya ada. Bukan itu, sertifikatnya atas nama siapa? Apakah benar si penjual itu adalah orang yang berhak untuk menjual? Kalau misalnya, oh itu atas nama orang tua saya, orang tuanya masih hidup atau enggak? Kalau sudah meninggal, mana surat keterangan kematiannya, akta kematiannya, siapa saja ahli warisnya, itu harus dimintakan semua. Itu baru untuk status kepemilikan tanah. Kalau, oh ini harta bersama saya dengan mantan istri. Nah, mantan istrinya mau nggak tanda tangan? Apakah sudah dibagi atau belum? Jangan sampai akhirnya menimbulkan sengketa di kemudian hari yang akhirnya membuat persoalan di dalam jual beli objek tersebut.
Lalu hal yang diperjanjikan tuh misalnya bagaimana cara pembayarannya, pembayaran secara bertahap kah, atau secara cash, atau KPR, dan lain-lain. Lalu tadi yang mekanisme-mekanisme penyerahan dan lain-lain itu harus ada di dalamnya. Lalu kepemilikan IMB, misalnya kalau yang induk itu adalah untuk developer dan pecahan untuk IMB masing-masing. Lalu ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum, dan keterbangunan paling sedikit 20%. Ini penting kalau yang sama developer, 20% itu sudah ada fasum dan fasos. Setidaknya 20% itu bangunan sudah berdiri baru boleh PPJB. Jadi nggak bisa kita membeli hanya cuman gambar terus langsung di PPJB. Baru gambar nih beli di pameran langsung, wah iya DP 5 juta, terus besok kita PPJB, itu nggak mungkin. Itu tidak diperbolehkan, apalagi untuk yang rumah susun. Rumah susun itu harus ada dulu pertelaannya, sudah jelas dulu peruntukannya, fasum-fasosnya sudah ada, kita udah tahu nih bangunannya sudah berdiri. Karena sekarang lagi marak sekali yang namanya kepailitan untuk developer apartemen. Jadi kita harus tahu dulu 20% itu termasuk fasum dan fasos. Status kepemilikan tanah yang tadi harus dibuktikan dengan sertifikat. Nggak ada lagi girik dan lain-lain. Jadi kalau belum bersertifikat silahkan. Nanti diselesaikan dulu di lurah dan camat. Apalagi kayak yang kemarin masih Eigendom. Eigendom itu malah belum jelas ini karena belum beralih menjadi hak bangsa Indonesia. Nah, apa yang bisa diuraikan di dalam PPJB itu bisa kondisi rumahnya seperti apa, layoutnya bagaimana, prasarana, sarana, dan lain-lain. Lalu itu juga harus dijelaskan muatan PPJB itu kepada calon pembeli. Jadi di sini developer tuh kadang-kadang kita tuh sudah bayar lunas terus nggak tahu kapan AJB-nya. Di situ harus dijelaskan akan melakukan akta jual beli dan serah terima pada tanggal berapa. Dia harus bisa memperkirakan. Kalau misalnya dibangun sebanyak 18 bulan, ya 18 bulan itu harus segera kita pantau gitu kan. Habis AJB, kapan bisa serah terima? Itu harus dijelaskan di dalam PPJB. Karena kalau AJB itu tidak lagi memuat untuk kapan penyerahan dan lain-lain, kecuali memang sudah ada kesepakatan, oh nanti dikosongkan terlebih dahulu dan lain-lain. Nah, AJB itu apa? Kalau AJB itu sudah harus dalam berbentuk akta. Akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi tidak semua notaris adalah PPAT dan tidak semua PPAT adalah notaris. Nah, PPAT yang berwenang untuk membuat AJB adalah PPAT yang berada di wilayah objek tersebut. Kalau misalnya dia, oh saya punya saudara Bu, dia PPAT di Bali, objek yang diperjualbelikan ada di Jakarta. Nggak bisa. Jadi bukan karena kita punya saudara, kita punya kenalan, itu nggak boleh. Apalagi kalau misalnya klien di sini, oh istri saya notaris sama istri saya aja, itu nggak boleh. Karena notaris dan PPAT itu tidak boleh untuk membuatkan akta bagi keluarganya, baik yang garis lurus ke atas sampai derajat ke-6 ataupun menyamping. Maksudnya itu nggak boleh membuat untuk saudara kandung, anak, orang tua, kakek nenek, keponakan, suami, istri, itu nggak boleh. Jadi kalau walaupun istrinya notaris, bukan berarti bikinnya sama si notaris tersebut. Ini kasihan ini kalau misalnya property agent itu dikatakan, oh udah nanti sama notaris saya aja. Notarisnya siapa? Itu harus tahu. Kita juga sebagai property agent di sini punya pengetahuan lah. Nah, tahap pembuatan AJB itu sudah ada di Perkaban atau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran tanah. Jadi bentuk aktanya itu sudah jelas. Lalu bagaimana mekanismenya?
bayar dulu pajak. Sering nih nggak mau bayar pajak dulu. Ya kalau nggak mau bayar pajak nggak bisa transaksi. Bayar dulu pajak PPh, yaitu penjual, final, serta pajak BPHTB atau pajak pembeli. 2,5% untuk si penjual, 5% untuk si pembeli. Di sini itu jelas sudah harus dibayarkan dulu, divalidasi, baru habis itu kita bisa membuatkan AJB. Wah, kan kita belum tahu apakah benar atau enggak. Nah, makanya itu gunanya ada perjanjian pendahuluan untuk kesepakatan. Nah, kalau di Jakarta nilai BPHTB gratis untuk NJOP yang di bawah 2 miliar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jadi hati-hati, nggak boleh kita bikin AJB di bawah NJOP. Maksudnya itu. NJOP itu adalah minimum, batasan minimum untuk melakukan transaksi. Kalau saya sih pakai harga real aja, karena apa? Kalau di Banten itu seringkali kita diperiksa sama Dispenda. Bahkan notarisnya dipanggil, PPAT-nya dipanggil. Karena mereka tahu harga berapa di pasaran, gitu. Nggak mungkin se-BU-BU-nya orang pasti di NJOP. Nah, AJB ini harus dihadiri penjual dan pembeli. Wajib. Kalau tidak bisa, berikan surat kuasa. Dan itu surat kuasanya harus tertulis. Dan harus ada 2 orang saksi. Kalau pembelinya itu suami istri, itu juga harus hadir. Kalau penjual nggak punya perjanjian kawin, suami istrinya harus hadir. Memberikan persetujuan. Akta di sini dibuat 2 lembar. 2 rangkap maksudnya. Lembar pertama itulah yang disimpan oleh PPAT dan lembar kedua itu yang akan diserahkan ke kantor pertanahan. Baru setelah proses balik nama dan lain-lain, nantinya salinannya akan diberikan kepada pihak penjual dan pembeli. Nah, untuk peralihan hak atas tanah atau kita sebut sebagai balik nama sertifikat, itu dihitungnya per mil atau nilainya per 1.000. Itu ada PNBP ditambah 50.000. Jadi di sini harus dikalikan saja sesuai dengan rumusan yang ada ini, PNBP 1/1000 dikalikan nilainya, nilai peralihannya ditambah Rp50.000, itulah untuk balik nama. Jadi kalau dibilang, wah mahal amat sih ke PPAT, inilah saya beberkan ini loh biaya-biayanya. Kalau biaya akta itu sebenarnya notaris sudah mengetahui semua seluruh Indonesia itu. Minimum adalah 1/1000 dari nilai transaksi. Surat permohonan balik nama itu sudah harus ditandatangani oleh pembeli. Lalu ada AJB dari PPAT. Sertifikat itu harus diserahkan dulu. Fotokopi KTP penjual dan pembeli. Mohon diteliti KTP-nya asli atau enggak. Walaupun memang bukan tugas kita itu untuk kepastian asli atau enggaknya, tetapi kita menghindarilah resiko-resiko yang ada. Lalu bukti lunas pembayaran PPh dan BPHTB. Proses balik nama itu memakan waktu sekitar 14 hari, dan selesainya balik nama sertifikat, maka haknya juga sudah beralih.